البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat akhir di muka surat 47, akhir muka surat 47. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Usul min Ilmil Usul, wa kadzalika sholatuhul kusufa ala sifatih. Demikian pula salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kusuf, yaitu salat gerhana beliau sesuai dengan ala sifatiha, sifat salat kusuf. Yaitu apa? Dalam satu ruku, dalam satu rakaat itu ada 2 ruku dan ada 2 sujud, ma'ruf kalau sujudnya. Baik, maksudnya bagaimana? Ini adalah penjelasan terhadap dalil yang global. Hiya fil waqi' bayanun li mujmali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Salat beliau tadi secara kenyataannya adalah penjelasan untuk sabda Nabi SAW yang masih global. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu. Maka jika kalian melihat sedikit pun dari ayat Allah tadi, yaitu apa? Kusuf atau khusuf, gerhana matahari ataukah gerhana bulan, maka sholatlah kalian. Cuma bagaimana sholatnya? Apakah macam istisqa ataukah macam qiyamul lail atau bagaimana? Oh tidak, ternyata dikasih contoh secara khusus. Hadis muttafaqun alaih. Wa misalu bayanihi bil qawli wal fi'il. Contoh penjelasan beliau dengan apa? Ucapan dan perbuatan sekaligus. Bayanu kaifiyatis sholah. Penjelasan beliau bayanuhu kaifiyatas sholah, terhadap tata cara sholat. Fa innahu kana bil qaul, karena penjelasan beliau itu dengan ucapan terkadang. Kama fi hadisil musi'i fi sholatih, seperti hadis orang yang sholatnya buruk itu, karena belum diajari waktu itu, belum sampai kepadanya ajaran Nabi. Hai suqal sallallahu yang mana Rasulullah SAW bersabda, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakan wudu, yaitu wudu dulu, jangan lupa. Summastaqbilil qiblah, lalu hendaknya engkau menghadap kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah engkau, dan seterusnya. Baik, ini penjelasan yang kemudian para ulama mengatakan bahwasanya rukun sholat ada 13 alal khilaf. Intinya apa? Ini penjelasan dengan ucapan. Al-hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa kana bil fi'li aidan, penjelasan beliau juga dengan perbuatan. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Ayahnya sahabat juga. Sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar. Bahwasanya Nabi SAW berdiri di atas mimbar, fakabbar, lalu beliau bertakbir. Wa kabbaran nasu wara'ah, dan orang-orang bertakbir di belakang beliau. Dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh makmum itu takbirnya bersamaan dengan imam. Tunggu imam dulu, baru apa? Makmumnya takbir. Nanti imam rukuk, baru makmum rukuk. Jangan bersamaan. Yang disyariatkan adalah mutaba'ah, bukan muwafaqah. Yaitu apa? Bukan muwafaqah, bersamaan, tetapi apa? Mutaba'ah, harus mengikuti. Jadi imamnya duluan, baru kita mengikuti. Demikian pula ketika imam mau sujud, maka apa? Tidak boleh kita buru-buru sujud bersama, tapi tunggu imamnya sujud, baru apa? Ketika imamnya sudah sujud, sudah meletakkan keningnya di tanah, baru kita mulai apa? Membungkuk. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Kami tidak membungkuk sampai Rasulullah SAW meletakkan kening di tanah. Baik. Al-hadis wa huwa alal mimbar, dalam keadaan beliau di atas mimbar. Wa fihi, dan dalam hadis itu, summa aqbala 'alan nas, lalu Rasulullah SAW menghadapkan wajah beliau ke orang-orang. Ma'ruf, dalilnya mutawatir. Setiap kali selesai sholat beliau menghadapkan diri ke makmum. Waqal, beliau bersabda, innama fa'altu hadza li ta'tammu bi wa li ta'lamu sholati. Hanyalah saya melakukan ini agar kalian menjadi imam, menjadi makmum bagi saya, ta'tammu, yaitu menjadikan saya sebagai imam, yaitu berarti apa? Menjadi makmum. Kalian menjadi makmum bagi saya, dan agar kalian mengetahui sholat saya. Setelah tahu lalu apa? Diikuti. Tayyib, muttafaqun alaih.
Kita masuk kepada bab yang baru, az-zahiru wal mu'awwal. Dalil yang zahir, zahir maksudnya adalah apa? Yaitu jelas secara umumnya dia itu jelas. Dan yang kedua mu'awwal, yaitu yang perlu dijelaskan atau ditakwil. Karena apa? Karena masih samar-samar. Baik. Nah, nanti akan dijelaskan apa maksudnya secara definisi yang lebih tepat. Cuma ini secara pendekatan aja. Ta'rifuz zahir, definisi zahir, az-zahiru lughatan al-wadhihu wal bayyin. Zahir secara bahasa adalah al-wadhih, yaitu yang jelas. Wal bayyin, terang. Wastilahan secara istilah madalla binafsihi ala maknan rajih, yaitu suatu dalil. Ma di sini artinya dalil atau ayat atau lafaz atau keterangan ucapan, yaitu suatu dalil yang menunjukkan secara sendirinya, yaitu apa? Secara sendirinya dia sudah menunjukkan, sejak awal dia sudah menunjukkan ala maknan rajih, kepada makna yang kuat. Tapi apa? Ma'ahtimali ghairih, disertai ada kemungkinan yang lain. Baik. Jadi apa? Penunjukannya itu sudah lebih dari 50%. Baik. Adapun kalau penunjukannya adalah 100%, ini yang dikatakan nas. Ma la yahtamilu illa maknan wahidan. Suatu dalil yang tidak memiliki kecuali satu makna aja. Sementara ini zahir, dia punya beberapa makna, tapi salah satu makna itu lebih jelas. Baik. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil. Berwuduklah kalian disebabkan, min sababiyah, disebabkan karena memakan daging unta. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain dari hadis Al-Bara'. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir. Fa inna dhahira minal murad bil wudu ghuslul a'dha'il arba'ah. Karena yang zahir dari yang diinginkan dengan wudu di sini adalah mencuci atau membasuh anggota badan yang 4. Apa aja itu yang dibasuh dalam wudu? Yaitu apa? Membasuh muka, kemudian membasuh 2 telapak tangan, kemudian apa? Membasuh kaki. Tapi kenapa beliau mengatakan 4? Zahirnya adalah kepala, tapi kepala tentunya bukan dibasuh, nanti basah semua. Tapi cukup apa? Masah, yaitu mengusap. Cuma ini mimbabi taglib, yaitu mencuci 4. Walaupun prakteknya apa? Hanya 3 yang dicuci, yang 1 diusap saja. Tayyib, ala sifati syar'iyah, sesuai dengan sifat yang disyariatkan, yang Rasulullah SAW contohkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ali, hadis Abi Hurairah dan lain-lain itu. Dunal wudu illadhi huwan nadzafah, bukan wudu yang secara bahasa maknanya adalah kebersihan. Tayyib, jelas maksudnya tawaddu'u di sini wudu yang syar'i. Tayyib. Kita katakan jelas karena memang inilah asalnya. Tapi mungkin nggak Rasulullah menginginkan adalah makna yang lain? Mungkin. Masalah mungkinnya mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Maka hukum asalnya adalah wudhu yang ma'ruf itu. Ini yang dikatakan makna zahir. Jelas, tapi jelasnya tidak sampai 100%. Ada kemungkinan maksudnya adalah wudhu yang sekedar membersihkan diri saja. Fa kharaja biqaulina ma dalla bi nafsihi ala makna ila akhirih. Maka keluar dengan perkataan kita, yaitu suatu dalil yang menunjukkan dengan sendirinya pada suatu makna. Keluar dari sini apa? Al-mujmal, dalil yang global. Yang telah kita lewati itu, ada mujmal, ada mubayyan. Nah, mujmal apa? Li'annahu la yadullu alal makna binafsih. Karena dalil yang mujmal, yang global, yang masih samar-samar, dia tidak menunjukkan pada suatu makna dengan dirinya sendiri. Dia perlu yang lain, perlu dalil yang lain. Dia sendirian tidak mampu menunjukkan makna yang diinginkan. Nah, dohir berarti apa? Sudah menunjukkan, cuma tidak sampai 100%. Wa kharaja biqaulina rajih, dan keluar dengan perkataan kita rajih, makna yang kuat. Kuat di sini al-mu'awwal. Maka keluar dari sini adalah dalil yang mu'awwal. Dalil yang perlu ditakwil. Li'annahu yadullu ala maknan marjuh. Karena dalil yang mu'awwal itu menunjukkan pada makna yang lemah. Laulal qarinah, seandainya bukan karena adanya suatu qarinah. Baik.
Nah, yang dibahas sekarang baru yang pertama itu zahir, yaitu dalil yang sendirian dia mampu menunjukkan kepada makna yang kuat walaupun tidak 100%. Wa kharaja biqaulina ma'ahtimali ghairih, dan keluar dengan perkataan kita disertai dengan ada kemungkinan yang lain, an-nassus sharih, nas yang jelas. Kenapa beliau mengatakan nas yang jelas? Nas adalah jelas. Karena apa? Madalla la yadullu ila ma'nan wahidan, ma la yadullu ila ma'nan wahidan, suatu dalil yang tidak menunjukkan kecuali satu makna saja. Tapi kenapa dikasih lafadz sharih? Karena ma'ruf dalam kitab fikih, nas itu terkadang artinya dalil. Cuma dalam usul fikih, nas itu adalah dalil yang hanya menunjukkan satu makna saja. Nah, agar tidak tercampurkan pemikiran kita, maka beliau mengatakan an-nassus sharih. Karena nas kadang artinya adalah dalil. Sementara dalil itu ada beberapa macam. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya yang diinginkan di sini adalah yang hanya menunjukkan satu makna saja. Nah, dia ini keluar dari pembahasan zahir dan mu'awwal. Tidak masuk dalam pembahasan ini. Li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahida. Karena nas dalam artian yaitu yang memang sangat jelas 100%, ini tidak memiliki kemungkinan kecuali hanya satu makna saja. Dia tidak memiliki kecuali hanya satu makna. Kalau kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dalil yang zahir, sekarang kita masuk ke pembahasan sedikit aja di sini. Al-amalu bidzahir. Apa hukum mengamalkan dalil yang zahir? Mengamalkan zahir dari suatu dalil. Al-amalu bidzahir wajib. Mengamalkan yang zahir, yang jelas itu wajib. Ya, kita dilarang mengamalkan yang samar-samar. Yang jelas itu diamalkan walaupun kejelasannya tidak sampai 100%. Dan ini sudah jadi fitrah manusia, sekaligus ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi dalil syar'i, ketentuan syariat. Kita berjalan sesuai dengan cahaya yang ada. Sementara cahaya sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang cahayanya itu, apa istilahnya, luminescentnya itu, keterangannya itu sangat terang, ada yang tidak terlalu terang. Tapi kita tetap diwajibkan mengikuti cahaya, dilarang mengikuti kegelapan. Jadi mengamalkan yang zahir, walaupun zahirnya tidak sampai 100%, itu wajib. Sebagaimana nanti dibahas dalam masalah ijtihad. Diwajibkan untuk ijtihad, walaupun kebenarannya itu tidak sampai 100%, tapi kalau emang ijtihad menunjukkan inilah yang nampak bagi saya, maka kita wajib untuk mengamalkan yang nampak di situ. Sampai datang sesuatu yang lebih jelas lagi dan lebih rajih. Illa bidalilin yasrifuhu an zahirih, kecuali dengan suatu dalil yang memalingkan dia dari zahirnya. Dan ini dinukilkan kesepakatan oleh Imam An-Nawawi dan yang lain-lain. Wajib beramal sesuai dengan zahirnya. Maka seorang hakim kalau memang ada persaksian 4 orang saksi yang zahirnya dia sikoh, selama ini dia sikoh, mengatakan si fulanah ini berzina atau si fulan itu berzina, dan tidak ada bayinah lain yang menentang itu, maka hakim tidak berdosa ketika menetapkan berarti memang si fulan atau si fulana ini berzina dan ditegakkan hukum, tergantung dia sudah pernah menikah atau belum. Nah, kalau ternyata nanti saksinya itu yang dusta, hakim tidak bersalah karena dia menghukumi sesuai dengan apa yang ada. Cuma kalau nanti ternyata ada bayinah yang lain menunjukkan hukum pertama keliru, maka hakim itu wajib untuk kembali ke zahir yang sebenar, kembali kepada kebenaran yang nampak sekarang, yaitu apa? Bahwasanya yang pertama keliru. Makanya Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan, hanyalah kami berpindah dari suatu zahir kepada zahir yang lebih kuat. Menunjukkan apa? Tetap hukum asalnya berhukum dengan zahir. Cuma zahir memang bertingkat-tingkat. Qal li'anna hadhihi tariqatus salaf, karena inilah metode salaf. Bahkan apa? Inilah metode Al-Qur'an. Ketika apa? Nabi Yakub, Nabi Yakub. Ketika si anak-anaknya mengatakan bahwasanya inna benaka saraq. Anakmu, yaitu si Bunyamin, kalau betul namanya Bunyamin, itu mencuri. Maka apa? Nabi Yakub mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan jiwa kalianlah yang membujuk kalian untuk melakukan perbuatan ini. Yaitu sebagaimana kalian dengki pada Yusuf lalu kalian menculik Yusuf, maka boleh jadi kalian melakukan itu pada kali yang kedua. Dan Allah Ta'ala tidak menyalahkan Nabi Yakub di sini.
Beliau berdasarkan dohir dari anak-anaknya yang ini adalah apa? Para pendusta. Maka layak untuk tidak dipercaya beritanya tadi. Nah, Allah Ta'ala tidak menyalahkan Nabi Yakub karena beliau berhukum sesuai dengan dohir. Dohir orang yang biasa dusta boleh tidak dipercaya. Walaupun hakikatnya kali ini dia jujur, tapi salah sendiri. Kenapa selama ini menampakkan kedustaan? Jadi ini bukan hanya amalan salaf dalam artian sahabat tabi'in, bahkan ini adalah ada dalam Quran dan dalilnya banyak tentang itu. Hukum beramal dengan dohir. Wali annahu ahwatu wa abra'u lidzimmah. Dan juga karena inilah yang lebih berhati-hati dan lebih bebas dari tuntutan. Seperti apa ya ayyuhalladzina amanu, misalkan contohnya apa yang lain? Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang pada kalian orang fasik dengan suatu berita, maka carilah kejelasan. Setelah kita cari kejelasan, kita melihat bahwasanya ada penguat-penguat, maka berita orang fasik tadi diterima. Walaupun boleh jadi ternyata si fasik ini dusta seperti dusta-dusta yang sebelumnya. Tapi apa? Kita bebas dari tanggung jawab karena kita telah menjalankan ayat semampu kita. Wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyad. Dan ini lebih kuat di dalam beribadah dan patuh pada Allah Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Shawaiqul Mursalah beliau mengatakan, nanti kalau sudah tiba waktunya hari pembalasan dan hari mahkamah, Allah akan memanggil Sunni dan Bid'i, memanggil Sunni dan Jahmi. Si Sunni akan ditanya, kenapa kamu meyakini aku di atas langit? Maka Sunni akan mengatakan, ya Allah, dohir dari ayat-ayatmu mengatakan demikian. Ayat lebih dari 1000 menjelaskan yang seperti itu. Demikian pula dohir dari sabda nabimu demikian. Demikian pula para sahabat yang engkau suruh kami mengikuti mereka menjelaskan bahwasanya engkau di atas langit. Kami tidak tahu kecuali apa yang dikabarkan. Karena engkau perkara gaib. Maka apa? Dia selamat. Nah, nanti Allah akan menanya kepada orang Jahmi, dari mana engkau mendapatkan keyakinan aku tidak di langit? Nah, dia akan mengatakan, ya Allah, hukum ilmu kalam mengatakan begini-begini. Nah, dari mana ilmu kalam itu betul? Dia nggak akan punya hujah di situ. Karena ilmu kalam bukan ajaran Allah, bukan ajaran Quran, tapi ajaran orang Yunani dan Hindi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.